Hamas dikabarkan telah membuat warga Israel menderita trauma kolektif berkepanjangan. Diketahui lebih dari separuh karena tekanan psikologis terkait perang dan keterkejutan atas penculikan. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Desember, hal itu diumumkan oleh media Israel Channel 12 pada 16 Desember kemarin. Lebih tepatnya, pemukim Israel menderita suatu bentuk trauma kolektif yang berkelanjutan akibat Hamas yang memiliki puluhan tawanan Israel di Gaza serta menangkap sedikitnya 251 warga Israel selama operasi banjir Al-Aqsa. Channel 12 mengungkap temuan dari sebuah studi baru yang menunjukkan bahwa masyarakat Israel mengalami trauma kolektif yang berkelanjutan karena situasi tersebut, di mana lebih dari separuh tekanan psikologis umum di antara penduduk yang terkait dengan perang yang sedang berlangsung berasal dari keterkejutan atas penculikan. Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa pertukaran tahanan di Gaza akan dilaksanakan bertahap. Katz juga menegaskan bahwa pihaknya tak akan banyak bicara terkait hal tersebut. Mengutip Tribun News pada 17 Desember, hal itu diutarakan Israel Katz dalam pernyataannya pada Senin 16 Desember kemarin. Katz menyatakan bahwa perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas akan dilaksanakan secara bertahap. Lebih lanjut, Katz menegaskan bahwa akan ada mayoritas di kabinet dan di pemerintahan untuk membahas perjanjian, sehingga menurutnya lebih baik tidak banyak bicara tentang masalah tersebut. Katz juga menyatakan bahwa jika Israel tidak secara serius setuju untuk menghentikan perang, rencana pertukaran tawanan akan membuat sebagian dari mereka yang diculik tetap ditahan untuk jangka waktu yang lama. Tentara IDF diklaim sedang merealisasikan implementasi tak resmi dari yang disebutnya rencana jenderal. Terbaru IDF disebut telah berupaya mempercepat operasi pemusnahan jalur Gaza dengan mengorbankan lebih dari 250 warga. Mengutip Tribun News pada 17 Desember, hal itu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza dalam pernyataannya pada 16 Desember 2024. Lebih tepatnya, Israel disebut telah melakukan 7 pembantaian terhadap keluarga-keluarga di jalur Gaza, mengakibatkan 52 orang tewas dan 203 orang terluka saat dirawat di rumah sakit selama 24 jam terakhir. Agresi terbaru itu disebut oleh sumber utama merupakan bagian dari implementasi tidak resmi rencana jenderal, bertujuan untuk membuat Gaza Utara tidak dapat dihuni melalui penghancuran massal, pembunuhan, dan pengusiran. Israel bermaksud untuk mengosongkan Gaza Utara sepenuhnya dan mengubah daerah itu menjadi zona militer yang terisolasi. Jerman disentil oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menyatakan bahwa Jerman bersama dengan Amerika Serikat terlibat penuh genosida Israel di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 17 Desember, hal itu diumumkannya dengan juga mengutip pernyataan pelapor khusus PBB Ben Saul pada Senin 16 Desember 2024. Baghaei menyampaikan bahwa Saul mengkritik Washington dan Berlin karena memasok 99% senjata yang diekspor ke Israel, serta menegaskan bahwa kedua negara itu sebenarnya bisa menghentikan perang dalam semalam jika mereka menghentikan pasokan senjata. Selain itu, Baghaei juga menyuarakan sentimen tersebut dengan menyatakan bahwa transfer senjata yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jerman telah membuat mereka sepenuhnya terlibat dalam genosida Gaza. Dengan begitu, Baghaei menuduh kedua negara menentang hukum humaniter internasional dan mengabaikan kewajiban mereka untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida.
Tentara Israel diminta untuk segera mundur ke posisi sebelumnya. Pemimpin baru Suriah sekaligus pemimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, Mohamed al-Julani, menegaskan tak akan membiarkan Suriah menjadi landasan peluncuran serangan. Mengutip Tribun News pada 17 Desember, hal itu diutarakan oleh al-Julani dalam wawancara eksklusif dengan The Times Senin 16 Desember 2024. Dijelaskan olehnya bahwa pembenaran Israel dalam menduduki Suriah adalah karena Hizbollah dan milisi Iran. Namun kini pembenaran itu disebutnya sudah tidak ada lagi. Pihaknya tak menginginkan konflik apapun baik dengan Israel maupun pihak lain, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasan peluncuran serangan. Disebutnya bahwa rakyat Suriah butuh istirahat dan serangan harus dihentikan. Israel ditekan olehnya segera hentikan serangan udara sekaligus harus mundur ke posisi sebelumnya. Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, menyebut bahwa Bashar al-Assad disebutnya si tukang jagal yang telah digulingkan. Mengatakan bahwa Turki sosok pemegang kunci permainan di Suriah tersebut. Mengutip Tribun News pada 17 Desember, hal itu diutarakan oleh Trump di Florida, Senin 16 Desember 2024. Trump menyatakan bahwa jatuhnya Assad disebabkan oleh Turki serta telah dilakukan dengan tanpa pertumpahan darah. Turki disebutnya sebagai kekuatan besar dengan kekuatan militer yang tidak pernah habis karena perang. Trump juga menyebut bahwa al-Assad adalah seorang tukang jagal. Dan kini Turki disebut oleh Trump berhasil mengambil alih Suriah dengan cara yang tidak bersahabat tanpa kehilangan banyak nyawa. Menekankan bahwa Turki adalah negara yang memegang kunci di Suriah. Rudal hipersonik Palestina 2 Yaman dikabarkan telah menggempur Tel Aviv. Dikabarkan bahwa para pemukim dekat lokasi gempuran terluka saat melarikan diri ke bunker perlindungan. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Desember, serangan dari Yaman itu dikabarkan telah terjadi pada Senin 16 Desember 2024 waktu setempat, di mana sirine terus berbunyi di Tel Aviv dan beberapa wilayah di Israel Tengah menyusul serangan rudal balistik dari Yaman tersebut. Walaupun dilaporkan telah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Israel, namun juga telah menyebabkan kepanikan yang meluas. Serangan yang diklaim oleh perlawanan bersenjata Yaman menandai eskalasi signifikan. Media Israel melaporkan bahwa sebanyak 3 rudal yang diluncurkan dari Yaman menyebabkan ledakan di dekat Yerusalem dan Bethlehem yang diduduki. Juga mengonfirmasi cedera pada 5 pemukim yang terluka saat melarikan diri ke tempat perlindungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.